2,000 years later. 少侠，这武器乃是当年我。星痕。 Setelah disetrum beberapa kali, akhirnya roh jahat ini berkata, kalau aku tidak berani untuk berbohong kepadanya lagi. Lantas, Yang Kai meminta jelaskanlah semua apa yang dia tahu tentang seni bela diri dan jangan coba-coba untuklah menyesatkan dirinya. Lalu, roh jahat ini mengeluarkan sebuah kristal yang berada dalam tubuhnya, di mana ini adalah harta karun terakhir miliknya dan dia akan memberikan kepada Yang Kai sebagai penerus terakhirnya. Dan kristal tersebut atau permata ini menyimpan sebuah seni bela diri yang telah dia kembangkan waktu di masa lalu. Namun, Yang Kai masih waspada dengan semua ini sebab dia yakin kalau roh jahat satu ini masih mau mencoba membohongi dirinya. Tetapi ya untuk si roh jahat ini memastikan kalau dia tidak lagi berani untuk membohongi dirinya. Dan itu satu-satunya yang dia miliki sekarang. Dia memberitahu kalau harta ini disebut sebagai retakan bintang. Dan secara tiba-tiba permata tersebut mengeluarkan sinar terang menerang. Sehingga sekitar ruangan milik dari Yang Kai langsunglah seperti ruang angkasa. Si roh jahat menjelaskan dia tidak perlu takut dengan semua itu. Karena dengan permata, dia bisa membuka ruang laut bintang dalam tubuhnya. Dan bintang-bintang yang berada dalam ruangannya ini dapatlah menyimpan vitalitas dalam jumlah yang begitu banyak. Jadi anggapannya, Yang Kai mempunyai cadangan energi dalam jumlah yang begitu sangatlah banyak. Ya pada intinya nggak terbatas lah. Meskipun untuklah menyempurnakan kemampuan ini cukup begitu menyulitkan. Karena untuk awal-awal, dia juga akanlah menghabiskan banyak vitalitasnya. Tetapi Yang Kai juga menjadi penasaran. Dia mencoba untuklah melakukannya. Memang benar untuk awal-awal Yang Kai dibuat begitu kesulitan. Tetapi juga untuk si roh jahat ini masih mempunyai niat untuklah mengendalikan tubuhnya. Ketika nanti Yang Kai benar-benar kelelahan, maka dia bisalah mengambil alih tubuhnya dengan begitu mudah. Tetapi kepercayaan diri dari si roh jahat tiba-tiba dipatahkan karena Yang Kai telah berhasil menyempurnakannya dengan begitu mudah. Sehingga tertanamlah sebuah tato di telapak tangannya. Namun, Yang Kai juga terlalu begitu ceroboh yang membuat langkah selanjutnya benar-benar begitu buruk guys. Dia kehilangan banyak sekali energinya. Lalu dia memutuskan untuklah memulihkan energinya terlebih dahulu. Dan inilah kesempatan bagi si roh jahat atau si iblis langsunglah mengambil kesempatan untuklah menyerang jiwa dari Yang Kai. Akan tetapi dia dikejutkan kalau Yang Kai tiba-tiba berteriak serta mengeluarkan energi terus-menerus, membuat dia tidak bisa untuklah mendekatinya guys. Bahkan sampai ada meme 2000 tahun berlalu, dia juga tidak bisa untuklah mendekatinya, membuat si roh iblis ini benar-benar begitu sangatlah putus asa. Lalu Yang Kai langsunglah memberitahu kalau dia hampir selesai untuklah semua ini. Sebetulnya untuk dia sendiri telah mengetahui kalau si roh iblis ini memang masih inginlah berniat mengendalikan tubuhnya. Maka dari itu dia mencoba untuklah mempermainkannya. Begitu juga dengan sang dewa iblis agung yang memiliki nama sebagai Augu, sebetulnya juga sudahlah mengetahuinya. Maka dari itulah Yang Kai dan juga Augu sudahlah mempersiapkan semua ini sejak lama. Wadidaw. Tetapi juga dia sungguhlah berterima kasih kepada si roh iblis ini karena dia telah memberikan sebuah kemampuan vitalitas sertakan bintang. Baginya ini adalah kemampuan yang luar biasa. Meskipun ya, dia masih memiliki niat yang buruk. Lalu Yang Kai mempertanyakan mengapa dia memanggil dirinya sebagai Tuan Muda. Alasan dibalik dia memanggil Yang Kai sebagai Tuan Muda karena dia memang sudah begitu putus asa. Dan sekarang dia tidak memiliki niat buruk kepada dirinya sama sekali.
dan dia benar-benar siap untuklah melayani Yang Kai dengan sisa-sisa hidupnya. Namun, Yang Kai tetaplah tidak begitu percaya dengan omongan yang seperti ini. Jadi, dia mencoba untuklah menakut-nakutinya. Sepertinya, dia tidak butuh pelayan yang selalu berkata omong kosong, dan Yang Kai langsunglah mengulurkan tangannya seakan-akan dia akanlah menghilangkan jiwa dari si roh iblis. Alhasil ya, dia menjadi begitu sangatlah ketar-ketir dan meminta kepada Yang Kai untuk jangan lakukan semua ini. Sampai-sampai dia memberitahu kalau sebetulnya dia mengetahui seluruh seni bela diri di dunia ini dan dia akanlah menjadi pemandunya agarlah dia bisa menemukan seni bela diri yang begitu sangatlah cocok. Bahkan dia juga bersedia untuklah berkeliling dunia dengan Yang Kai. Pada intinya dia akanlah menjadi pelayan. Tetapi permintaannya, janganlah hancurkan jiwanya, karena dia masih inginlah melihat dunia ini, guys. Mendengar itu, Yang Kai cukuplah begitu tertegun, dan dia juga tertarik dengan sebutan seni bela diri kuno. Namun ya tetap saja, Yang Kai haruslah begitu waspada terhadapnya. Bagaimanapun juga, roh iblis ini memang awalnya berniat untuklah mengendalikan tubuhnya. Jika dia lengah sedikit, ya sudah bisa dipastikan dia akanlah dikendalikan. Dan sebaiknya untuk saat ini, dia haruslah mencari tahu terlebih dahulu tentang identitasnya. Sehingga Yang Kai meminta kepada si roh iblis, ceritakanlah semua latar belakang dia terlebih dahulu. Sayangnya untuk si roh iblis ini mengaku kalau dia sebetulnya tidak tahu kapan dia meninggal dunia. Bahkan sampai saat ini saja dia tidak tahu namanya sendiri. Tetapi yang dia ingat, semua orang pada masanya memanggil dia sebagai Kaisar Iblis. Waduh, mendengar itu ya Yang Kai tidak percaya. Dia meminta jangan coba-coba membodohi dirinya. Kalau memang dia adalah Kaisar Iblis, jelaskanlah bagaimana dia bisa meninggal dunia. Sehingga ya untuk si Kaisar Iblis ini langsunglah berpikir keras untuklah mengenang masa lalunya. Beruntungnya dia masih mendapati sisa-sisa pikirannya. Di sini dia menjelaskan kalau dia sedanglah berlatih dengan sepasang kultivator. Dan dia benar-benar begitu terpesona dengan seni bela diri mereka yang begitu menakjubkan. Jadi ya dia mengumpulkan para banyak master untuklah menyerang mereka semua. Tetapi dia tidak menyangka bahwa pasangan kultivator tersebut sangat pandai dalam bela diri yang membuat dia langsunglah terkapar dan tidak berdaya. Dan hanya itu sajalah yang dia bisa ingat. Dan beruntungnya kematian dia ini masihlah menyimpan sisa-sisa jiwanya sampai saat ini. Bahkan dia telah terjebak di tempat seperti ini. Mendengar itu ya Yang Kai langsung mengatakan memang sepertinya dia memang layak untuklah mendapatkannya karena dia memiliki niat jahat kepada pasangan tersebut. Jika tidak ya, maka ini tidak akanlah terjadi. Lalu Yang Kai kembali mempertanyakan kalau sebelum-sebelumnya dia menyebutkan sebuah dongtien di kota Chuan. Dalam kasus tersebut, Yang Kai sangatlah yakin kalau itu sebuah seni bela diri yang cukuplah tinggi dan si roh iblis membenarkan hal semua itu. Tetapi sebetulnya yang dia sebutkan itu hanyalah sebagian kecil saja. Untuk yang sebenarnya, jika Yang Kai bisa menemukan kota Chuan yang sebenarnya, maka dia akanlah benar-benar cuan. Sontak, Yang Kai juga langsunglah tertarik. Dia bersedia untuk membiarkan jiwa iblis ini berada di dalam tubuhnya. Tetapi jangan berpikir lain untuklah mengendalikan dirinya, maka dia akanlah menerima resikonya. Dan si jiwa iblis ini langsunglah mengkonfirmasinya kalau dia tidak akanlah macam-macam. Dan secara tiba-tiba energi Qi Yang langsung memasuki jiwa roh iblis yang menandakan ini adalah sebuah kontrak seumur hidup. Dan kondisinya sekarang hidup dan matinya tergantung kepada Yang Kai. Tetapi Yang Kai ya tidak begitu yakin karena dia tidak merasa melakukan sebuah kontrak, guys. Namun jika memang sudah terjadi, maka dia memperingatkan kepada jiwa iblisnya lagi. Jika dia macam-macam, maka dia akanlah menghancurkannya. Setelah dari semua itu juga,
Yang Kai langsunglah mencari jalan keluar. Dan beruntungnya si jiwa iblis ini adalah penghuni asli dari tempat tersebut. Jadi dia tahu cara untuklah keluar. 你身上的邪物不少。 Dengan begitu mudahnya, batu besar yang berada di depannya tiba-tiba saja bergeser layaknya seperti gerbang. Dan Yang Kai cukuplah begitu terkejut, ternyata ada jalan seperti ini. Dan secara tiba-tiba juga, Yang Kai menemukan sosok obat-obatan yang memiliki jiwanya tersendiri, layaknya seperti akar ginseng, dan Yang Kai mencoba untuklah mengejar-ngejarnya. Tetapi akar ginseng ini terlalu begitu cepat, membuat Yang Kai tidaklah berhasil, bahkan dia pun dipermainkan guys. Lalu ya si jiwa iblis langsung menyarankan, jika dia menangkapnya dengan tangan kosong, itu percuma saja. Karena sosok dari akar ginseng ini terkenal dengan kelincahannya. Satu-satunya cara untuklah menangkapnya, dia perlu untuklah mengeluarkan energi. Dan benar saja ketika Yang Kai mengeluarkan energi spiritualnya, akar ginseng tersebut tiba-tiba tertarik dengan energi itu. Ternyata ya, untuk akar ginseng ini membutuhkan energi untuklah berevolusi. Setelah umpannya berhasil membuat akar ginseng ini teralihkan, Yang Kai berhasil untuklah menangkapnya. Tetapi siapa sangka, setelah berhasil untuklah menangkapnya, Yang Kai tidaklah tega untuklah mengkonsumsinya. Dia pun memutuskan untuklah memeliharanya. Alasannya ya, karena akar ginseng ini terlalu begitu imut. Sedangkan ya untuk si jiwa iblis meminta pengakuan kepada Yang Kai kalau dia cukuplah membantu. Tetapi ya dia sama sekali tidaklah dipuji. Dan secara tiba-tiba terdengarlah suara langkah kaki yang membuat Yang Kai langsunglah waspada dan meminta kepada si jiwa iblis untuklah bersembunyi. Karena ada seseorang yang akanlah datang. 有人来了。 Dan kita bersambung untuklah dilanjutkan part berikutnya, yaitu hari Kamis minggu depan ya guys. Untuk episode kali ini ya, partner dari Yang Kai bertambah lagi. Udah gitu ya sama-sama iblis pula. Yang satu dewa iblis agung, yang satu kaisar iblis. Waduh, benar-benar klop dah. Tetapi sebetulnya yang paling banyak membantu nantinya adalah sang kaisar iblis guys. Karena dia memiliki banyak sekali pengalaman tentang seni bela diri. Sampai nantinya Yang Kai menjadi kaisar bela diri, sosok dari jiwa iblis inilah yang paling berpengaruh. Sedangkan ya untuk dewa iblis agung ini ya hanya sebagai energi spiritual yang akan membuat Yang Kai menjadi lebih kuat. Ya intinya sama-sama membantu, tetapi ya ada yang berada depan panggung, ada juga yang berada di belakang panggung. Seperti itu ya. Oke lah, terima kasih kepada kalian yang telah menonton sampai akhir. Pesan dari Mimin, tetaplah menjadi orang yang baik, walaupun itu sangatlah sulit. To be continue, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.